Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat di mana saja Anda berada, khususnya dari Aula Channel yang berbahagia, pada kesempatan hari ini kita akan berbicara mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban. Perlu diketahui para sahabat bahwasannya ada tata cara yang dituntunkan oleh syariat tentang tata cara penyembelihan hewan kurban. Yang pertama adalah hendaknya ketika menyembelih hewan kurban itu yang perlu kita perhatikan adalah adab terlebih dahulu. Setelah itu kemudian tentang alat untuk menyembelih, kemudian tata cara penyembelihannya. Untuk mengenai adab tentang penyembelihan hewan kurban, hendaknya hewan kurban itu sebelum disembelih dibaringkan terlebih dahulu dengan jalan yang lunak, terus kemudian dihadapkan kiblah. Maksud daripada dihadapkan kiblah itu adalah bagian dadanya itu menghadap yang ke arah kiblah. Jadi bukan kepalanya yang berada di arah kiblah, tapi bagian dadanya yang menghadap ke arah kiblah. Ini sebagaimana dikiaskan di dalam sholat bahwasannya wajah itu boleh menoleh ke kanan dan ke kiri meskipun hukumnya makruh, tapi yang penting adalah dada harus menghadap ke arah kiblah. Demikian pula dalam hewan kurban juga begitu, dada yang menghadap ke arah kiblah. Yang itu yang mengenai tata cara untuk pembaringan. Kemudian ketika mengasah pisau, misalkan karena disunahkan bahwasannya untuk penyembelihan hewan kurban ini harus menggunakan alat yang tajam. Ya. Untuk itu pada waktu mengasah pisau hendaknya mengasahnya jangan di dekat hewan yang mau disembelih, karena ada sebuah larangan dari Nabi bahwasanya kalau mengasah pisau di dekatnya hewan yang hendak disembelih itu seolah-olah hewan itu sudah mati sebelum mati. Jadi seperti kayak menyiksa. Makanya kemudian disunahkan untuk menjauhi. Nah, para sahabat sekalian, kemudian mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban. Nah, tata caranya ini yang pertama setelah dibaringkan, kemudian disembelih. Menyembelihnya ini dengan sekali gerakan. Nah, maksimal adalah 3 kali. Jadi maksimal adalah 3 kali. Dan kemudian untuk bagian organ yang harus putus itu di antaranya adalah wadijain. Wadijain itu ya saluran pernafasan dan sekaligus saluran pencernaan. Jadi utamanya itu. Mengapa kok harus wadijain itu yang putus? Sebab kalau wadijain itu putus, maka hewan itu sudah tidak mungkin lagi untuk hidup. Meskipun setelah disembelih kemudian hewan itu masih jalan-jalan, jadi masih bisa jalan lagi kemana gitu. Tapi asalkan dua itu tadi sudah putus, maka hewan tersebut sudah tidak mungkin hidup lama. Jadi hidupnya itu sudah bukan lagi hayatan mustaqirroh, tapi sudah termasuk hayatan matbuhah. Jadi kondisi hidup yang disembelih dan tidak bisa bertahan lama. Itu mengenai tata caranya. Kemudian mengenai apa yang harus dibaca pada waktu penyembelihan. Pertama untuk penyembelihan itu ya membaca bismillah, kemudian baca sholawat, kemudian setelah itu membaca takbir di Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar walillahil hamd, yang diikuti oleh semua jamaah. Terus kemudian berikutnya adalah berdoa supaya hewan kurban tersebut diterima oleh Allah. Nah, ini mengenai tata cara penyembelihan hewan kurban, ya. Dan khususnya yang penting untuk dicatat adalah bahwa pada saat penyembelihan itu pisau yang ketika dipakai untuk menyembelih itu digerakkannya sampai maksimal 3 kali itu adalah jangan sampai kemudian pisau itu dilepas. Ya, jangan sampai kemudian pisau itu dilepas. Kalau pisau itu dilepas nanti sudah terkena hukum seperti hukum menyakiti hewan. Jadi terkena hukum sampai hukum menyakiti hewan. Oleh karena itu dianjurkan di dalam kitab-kitab fikih bahwasanya pisau itu hanya sekali tebas.
Demikian untuk penjelasan singkat mengenai tata cara hewan kurban. Barangkali kalau misalkan ada masukan, ada pertanyaan, silahkan disampaikan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Samsuddin, pengasuh Pondok Pesantren Putri Hasan Jufri, Pulau Bawean, persembahkan untuk Aula Channel.